action, let's go. 저 건물을 찾으러. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa tiba-tiba langit bisa mendung, lalu hujan turun begitu saja? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana proses hujan bisa terjadi mulai dari penyinaran matahari, penguapan, hingga tetesan air yang jatuh dari langit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Senina Manini dari program studi fisika dengan NIM. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita. Mungkin belum kita pahami bagaimana proses terjadinya hujan. Ya, kita bakalan membahas proses terjadinya hujan. Yuk kita telusurin perjalanan seru dari air yang menguap sampai jadi hujan yang menyegarkan bumi. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama itu mampu menjelaskan apa itu siklus air atau siklus hidrologi, mampu mengurutkan dan menjelaskan proses siklus air secara sistematis, dan kita juga akan membahas jenis-jenis hujan. Pengertian hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air. Tahukah kalian sebagian besar permukaan bumi dipenuhi air? Hampir 2/3 atau sekitar 70% air di permukaan. Air terdiri dari 7,5% air asin dan 2,5% air tawar yang terdiri dari air sungai, air danau, air di kutub, dan air tanah. Hujan juga termasuk ke dalam siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan perputaran air terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Siklus ini merupakan bagian penting dalam sistem iklim dan terdiri dari beberapa tahapan. Siklus hidrologi terbagi beberapa tahapan. Yang pertama itu evaporasi, kondensasi, presipitation, dan infiltrasi. Nah, kita bakalan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kita akan membahas evaporasi atau penguapan. Proses penguapan terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses penguapan dari permukaan air atau yang disebut dengan evaporasi. Penguapan pada tumbuhan yang melalui stomata disebut dengan transpirasi. Proses penggabungan tahap evaporasi serta tahap transpirasi disebut dengan evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan sebuah tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut dalam siklus hidrologi. Air yang telah menguap berubah menjadi partikel es yang sangat kecil. Proses pembentukannya diakibatkan oleh suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es itu sendiri kemudian berubah menjadi awan. Semakin banyak partikel esnya, maka awan akan semakin berwarna hitam. Tahap ini disebut dengan kondensasi. Setelah itu, awan mengalami perpindahan dari lautan menuju daratan atau daratan menuju lautan. Proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal yang terjadi karena adanya arus angin atau perbedaan tekanan udara disebut dengan adveksi. Awan kemudian akan mencair karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Ketika awan sudah tidak mampu menampung, maka turunlah hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Jika suhu kurang dari 0,5 derajat Celcius, maka terjadilah hujan es atau turunnya salju. Air hujan yang turun bergerak dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud yaitu dari sungai, got, laut, maupun danau. Air hujan yang turun ke bukit sendiri tidak seluruhnya mengalir pada tahap limpasan. Namun demikian akan mengalir ke tanah. Proses rembesan air hujan ke pori-pori tanah. Inilah yang disebut dengan infiltrasi. Air yang meresap tersebut kemudian masuk lebih jauh ke lapisan-lapisan tanah dan bergerak secara vertikal yang disebabkan oleh adanya gravitasi sehingga membuat air bergerak semakin ke bawah. Lapisan demi lapisan sampai ke titik jenuh di mana air berkumpul di bawah tanah atau yang disebut dengan air tanah yang langsung meresap ke dasar lautan. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Sekarang kita bakal membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis hujan dan apa dampaknya.
Hujan orografis merupakan hujan yang terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air. Kemudian arah pergerakannya secara horizontal. Perjalanan angin tersebut harus melewati pegunungan yang menyebabkan suhu angin menjadi dingin akibat adanya proses kondensasi. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hujan orografis ini antara lain terjadi di daerah gunung atau wilayah pegunungan. Pada dasarnya terjadi hujan ini dikarenakan oleh angin fon, terjadi karena adanya udara yang mengandung uap air naik ke atas gunung, turunnya air di lereng gunung. Proses terjadinya hujan orografis, daerah gunungan terdapat udara yang mengandung uap air di sekitar pegunungan tersebut. Terdapat angin fon di sekitar gunung tersebut yang menyebabkan udara bergerak naik ke pendaki lereng dan semakin tinggi. Semakin tinggi uap air yang dibawa oleh angin tersebut, maka akan semakin mengalami pengembunan. Hal ini terjadi karena udara di atas semakin dingin sehingga uap air melintas di sana akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Pengembunan atau kondensasi ini akan membentuk suatu awan hitam. Setelah mengalami kejenuhan titik-titik akan mengalami kejenuhan sehingga menurunkan kandungan air yang ada di dalamnya. Titik-titik ini yang disebut dengan hujan orografis. Proses terjadinya hujan konveksi terjadi karena pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari yang menyebabkan udara naik secara vertikal. Hujan ini sering terjadi di daerah tropis seperti Indonesia, terutama pada siang atau sore hari. Matahari memanaskan permukaan bumi terutama pada siang hari. Tanah, air, dan vegetasi menyerap panas lalu memanaskan udara di sekitarnya. Udara panas lebih ringan daripada udara dingin, sehingga udara panas yang lembab naik ke atmosfer secara vertikal, atau disebut dengan konvektif. Proses ini membawa uap air ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat udara naik, suhu dan tekanan menurun, udara mengembang dan mendingin. Uap air dalam udara tersebut mulai mengembun membentuk awan, biasanya jenis cumulus, kemudian menjadi cumulonimbus. Jika awan sudah cukup besar dan tetes-tetesan airnya makin berat, maka akan jatuh sebagai hujan konveksi. Biasanya singkat, namun tetapi lebat dan sering disertai guntur atau kilat. Hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi akibat pertemuan dua massa udara yang berbeda, suhu dan kelembapannya, yaitu udara panas dan udara dingin. Proses terjadinya hujan frontal dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan. Pertemuan dua massa udara hangat dan lembab bertemu dengan massa udara dingin dan kering. Karena massa udara hangat lebih ringan daripada udara dingin, maka udara hangat terdorong naik ke atas udara dingin. Pendinginan udara hangat. Saat udara hangat naik ke atas, tekanan udaranya menurun sehingga udara tersebut mengembang dan mendingin. Jika pendinginan cukup, uap air yang terkandung dalam udara hangat mulai mengalami kondensasi atau perubahan dari gas menjadi cair. Proses kondensasi menyebabkan terbentuknya awan, biasanya awan jenis nimbostratus atau untuk hujan yang stabil dan lama, atau cumulonimbus untuk hujan yang lebat dan badai. Ketika tetesan-tetesan air dalam awan semakin besar dan berat, gravitasi menariknya turun ke bumi sebagai hujan frontal. Sangat penting bagi kehidupan karena memiliki peran kunci dalam siklus air yang memastikan ketersediaan air tawar di bumi. Meskipun bermanfaat, hujan juga bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan lainnya. Momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini disambut duka warga Kota Jambi. Ya, di hari warga mengakui bahwa banjir kali ini terbilang cukup. Ketinggian air yang menggenangi rumah warga pun bervariasi. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Banjir besar yang terjadi di Kabupaten Bungo Jambi. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Jambi sejak Minggu dini hari. Pemirsa, banjir besar yang terjadi di Kabupaten Bungo Jambi yang diakibatkan meluapnya dua anak sungai Batanghari menyebabkan 51.000 jiwa warga harus diungsikan. Kita tetap semangat dan banjir semoga cepat nih ya, di keadaan